Kita berjumpa lagi dari sidang jemaat gereja Masjid Hari ke-7, sidang jemaat Yesus di Puro pada saat ini untuk membahas pelajaran sekolah Sabat dan merenungkan pelajaran ini bagi kehidupan dan kerohanian kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang hari ini, di sepanjang hari kerja kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita dan mengumpulkan kita beserta keluarga kita, anak-anak kita di rumah untuk selalu bersukacita memuja memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami. Dan kami kembali ke rumah kami di sore hari ini berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat mengikuti suatu renungan dari gereja Masjid Hari ke-7 sidang jemaat Yesus di Puro, yaitu pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini Bapak suatu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Bapak. Berkati kami Bapak di dalam mendengarkan pelajaran ini Tuhan. Berkati juga kami nanti di sepanjang malam ini Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan jiwa dan raga kami. Kiranya kasih Tuhan menjauhkan kami dari segala berbahaya dan juga segala macam penyakit dari tubuh kami Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini adalah mengenai keegoisan. Mungkin kita tahu apa itu arti keegoisan. Mungkin juga kita tahu bagaimana orang yang hidup di dalam keegoisan. Kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu keegoisan? Keegoisan ini dikatakan apa? Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois. Egoisme dapat hidup berdampingan dengan kepentingannya sendiri, bahkan pada saat penolakan orang lain. Pelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana keegoisan itu menurut pelajaran sekolah Sabat dan bagaimana keegoisan itu menurut pandangan Alkitab. Keegoisan adalah bagian dari sistem bawah tanah besar yang disebut dosa, yang membuat kita tidak menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, keegoisan tampaknya menjadi yang termudah untuk diwujudkan. Kenapa ada timbul pelajaran mengenai keegoisan pada saat ini? Sesuai dengan judul pelajaran kita di satu minggu ini dikatakan apa? Akar kegelisahan. Banyak orang yang mempunyai sifat egois di dalam dirinya, atau mungkin kita pun mempunyai sifat egois di dalam diri kita. Banyak orang yang mempunyai sifat keegoisan, dia tidak peduli dengan orang sekitarnya, dia tidak peduli dengan orang sekelilingnya. Yesus Kristus sangat membenci artinya keegoisan itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13 dan sampai 21 dikatakan apa? Di dalam Lukas Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21 apa yang dikatakan di sana? Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap sesuatu ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia menyatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lembu-lembuku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang yang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Begitulah saudara-saudara, bagaimana Kristus sangat membenci arti daripada keegoisan itu ataupun ketamakan itu. Begitu juga dengan kita. Sering kita mungkin mempunyai hati yang egois, ingin mengalahkan orang yang lain, ataupun ingin mengikut sana dan sini untuk demi kepentingan kita. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Yesus Kristus dari kita? Pada prinsipnya di sini adalah begitu juga dengan 12 murid Yesus ini. Mereka ingin menjadi yang terbesar di sisi Yesus. Mereka ingin menjadi yang terbaik di hadapan Yesus. Padahal mereka tidak mengerti apa sebenarnya misi Kristus dalam kehidupan mereka. Apa sebenarnya tujuan Kristus bagi mereka? Kalau kita baca di sini dalam Lukas 12 ayat 22 dikatakan apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Berapa jauhkah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir dalam hal lain? Perhatikanlah bunga-bunga yang tidak memintal dan tidak menenun, namun akan berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Jadi pada prinsipnya di sini kita percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita yakin dan percaya bagaimana Tuhan saling mengasihi kita dalam kehidupan kita. Kita harus menekan keegoisan kita di dalam diri kita, di dalam berjemaat maupun di dalam gereja kita. Keegoisan itu harus mulai dibuangkan. Kalau kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, apa yang dikatakan di sana? Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan apa? "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah suatu pelajaran dan renungan pada saat ini. Bagaimana kita harus menaruh pikiran kita kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Jangan khawatir dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita pakai. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Filipi 2:5-8 mengatakan apa? Menjelaskan cetak biru ketidakegoisan, kerendahan hati dan kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dari prioritas kita, kita harus terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di surga. Jadi pada prinsipnya kita harus mengumpulkan dan lebih membesarkan lumbung harta kita di surga. Harta di dunia itu hanya sementara. Itu akan dimakan ngengat. Dan juga harta di dunia itu tidak abadi. Banyak orang-orang kaya di dunia ini semakin mengumpulkan, tidak merasa puas dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta kita di surga, kita akan mempunyai suatu rasa syukur yang besar bahwa Tuhan akan memelihara kita, dan kita menantikan Kristus kedua kali untuk kita dapat menikmati harta kita yang telah kita kumpulkan di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang malam ini. Amin.